ya. Nah, ada ikatan. Nah, ikatan ada yang tunggal seperti ini, tapi mungkin ada yang ikatannya rangka. Nah, ini yang disebut dengan ikatannya jenuh, ya. Ini ikatannya tak jenuh. Kehadiran ikatan yang jenuh dan tak jenuh untuk senyawa yang sama, asam lemak sendiri atau trigliserida yang sama, itu akan membuat dia fasanya berbeda. Kalau banyak tak jenuhnya, titik didih yang tak jenuh ini titik lelehnya lebih rendah, ya. Tetapi kalau yang ikatannya tunggal, titik lelehnya lebih tinggi. Jadilah pada suhu kamar ini nanti kita jumpai ada yang fasanya cair, itu berarti agak banyak yang tak jenuhnya untuk senyawa yang jumlah karbonnya sama, ya. Senyawa yang sama, jumlah karbonnya sama. Nah, kalau ikatannya tunggal, itu fasanya bisa kita jumpai padat. Nah, margarin ini fasanya padat, minyak goreng fasanya cair, ya. Nah, tapi bagaimana cara membuat yang tak jenuh ini, ikatan rangkap ini jadi ikatan tunggal? Gimana caranya? Ini kan selain C ini ada yang melengkapinya. C tangannya berapa, C? 4, Bu. 4. Jadi kalau ini misalnya C yang di tengah ini, C yang pinggir dulu aja ya, pinggir baru 1, berarti nanti dia ikatan dengan H-nya gini. Nah, gitu ya. H pelengkapnya. Tapi kalau yang di tengah ini, 1, 2, 3. Jadi tinggal 1 tangannya ya. Nah, jadi dia tinggal H-nya 1. Begitu pula mungkin ini hanya 1 gitu ya. Dan ini masih bla bla bla, nanti bisa di belakangnya ada ikatannya begini dan seterusnya, pokoknya panjang lah ya, kita nggak cerita. Ini salah satu saja di tengah-tengah saja ya. Nah, jadi kalau ingin membuat dia ikatannya jadi tinggal 1 seperti ini harus putus ya, putus, kemudian jadi pindah ke sini. Jadi begini. Kemudian putusan ini putus jadi ke situ. Nah, ini pelengkapnya apa di sini? Hidrogen. Nah, berarti kita harus memasukkan hidrogen yang baru atau hidrogen tambahan dari luar ya. Nah, kita harus tambahkan ini. Jadi kalau begitu dari ikatan tak jenuh supaya jadi jenuh, kita harus membutuhkan apa? Hidrogen tambahan. Iya, hidrogen tambahan. Hidrogen tambahannya misalnya gas hidrogen ya. Jadilah senyawa itu ya, senyawa minyak sawit tadi harus dihidrogenasi, harus direaksikan dengan hidrogen supaya ikatan tak jenuhnya lepas menjadi ikatan jenuh dan kekurangan atom yang melengkapinya yaitu atom hidrogen dipasok dari gas hidrogen ya. Nah, jadi di dalam industri pangan juga ada reaksi kimia. Itu contoh salah satunya. Ya, jadi contoh salah satunya adalah itu. Nah, jadi kita belajar tahapan proses ini baik yang unit operation maupun yang ada reaksi kimianya, ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada, ini slide-nya udah ganti, bisa lihat. Ini adalah industri yang berkaitan dengan pangan, ya. Ada industri alkohol lemak, mungkin dengan pangan tidak terlalu terasa gitu ya. Biasanya ini nanti untuk ke Kemurgi, untuk ke TB ya, program studi satu lagi. Tetapi yang kanan adalah ada pabrik minyak goreng. Ya, jadi sebenarnya minyak goreng itu dari minyak sawit diubah jadi minyak goreng saja, belum jadi margarin. Kebutuhannya cukup banyak, jadi pabriknya ukurannya besar. Ya. Yang kanan itu sebagian kecil saja, yang paling kanan. Ini baru sebagian dipotong gitu ya. Kalau diperbesarnya jadi begini nih. Jadi tinggi sekali. Ini lantai berapa lantai nih?
Satu, kelihatannya sih 1, 2, 3. Tetapi untuk naik setiap lantai nih ada tangganya. Ini 1, terus naik kedua, 3, ya, terus naik lagi. Ini tangganya berkali-kali ya. Jadi saya pernah lihat ini kira-kira 30 meter ke atas. Ya. 30 meter. Ini cukup kompak. Nah, alat-alatnya di dalam tuh penuh, terus banyak pipa-pipa ya. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalau membuat minyak goreng di rumah gampang pakai wajan tadi. Ya. Tapi kalau minyak goreng yang sebenarnya di pabrik jumlahnya banyak, kita tidak mungkin pakai wajan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Gitu. Ya, tetapi harus dialirkan saja supaya nggak susah memindahkannya gitu. Nah, jadilah pabrik itu continue operasinya. Kalau operasinya continue, maka perpindahan-perpindahannya harus melewati ini pipa-pipa ini saja. Jadi dipompa gitu ya, terus pakai pipa ke atas, pindah ke alat yang satu, keluar dari alat satu itu pindah ke alat yang lain lagi, itu dipompa lagi atau dialirkan secara gravitasi, nanti ada pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk masuk ke unit yang berikutnya, gitu ya. Nah, jadi pabrik minyak goreng juga bukan pabrik yang kecil. Nah, kemudian karena besar seperti ini ada pompa, ya, ada kran, nah valve atau kerannya aja segede gini, diameternya mungkin bisa 50 cm, 30 sampai 60 cm gitu ya. Nah, misalnya diputer. Ini banyak sekali valve-nya, jadi nggak mungkin diputar secara manual. Pabriknya sudah continue, jadi dikendalikanlah dari ruang kontrol. Ya, itu contoh pabrik minyak goreng. Bagaimana pabrik yang lain? Nah, pabrik yang lain mungkin pabrik mie. Ya, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Nanti kita ada kunjungan-kunjungan pabrik, kita bisa berkunjung ke pabrik-pabrik pangan. Misalnya mengunjungi pabrik mie. Kalau pabrik mie ini biasanya kita nggak boleh turun masuk ke sini. Ya, kenapa? Kalau pangan tuh kan harus bersih. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan orangnya. Nanti kalau slide-nya nggak kelihatan, kalian lihat di laptop dibesarkan ya. Ini ada orang nih. Ya, orangnya pakai perlengkapan mungkin seperti ini. Gitu ya. Pakai tutup kepala, pakai baju, pakai sepatu yang semuanya harus bersih. Sebab itu biasanya tidak terima tamu untuk jalan-jalan dekat alat ini. Kita nontonnya dari pinggir. Nah, kelihatan nggak ya? Di sini biasanya ada kaca. Nah, kita lihatnya di balik kaca itu. Ya, kalau ke industri pangan kita melihatnya dengan cara seperti itu. Tidak boleh langsung terjun lihat ke barang-barang atau alat-alat atau bahan-bahan yang sedang diproses di sini. Karena harus higienis. Ya. Ini lantainya juga bersih banget ya, nah, harus higienis. Nah, jadi pabrik mie juga tidak kecil. Kemudian ini ada gambar pabrik susu. Kenapa saya tampilkan? Coba lihat. Ini sangat kompleks ini, banyak perpipaan ya. Tuh, banyak pipa. Kemudian nanti pipanya ke sini, terus ke sana dan seterusnya. Ini di atas pipa-pipa untuk transfer. Jadi di sini ada tangki untuk kemana-mana itu lewat perpipaan. Jadi dengan demikian si susunya itu di dalam pipa, di dalam tangki tidak terlihat dari luar. Nah, kalau mau lihat bagaimana? Mungkin alat-alat tertentu misalnya tangki nanti dikasih side glass, dikasih jendela. Dari gelas kita barangkali bisa ngintip, tapi tidak semua unit atau alat-alat itu dilengkapi dengan side glass tadi. Ya, hanya bagian-bagian tertentu memang jika dibutuhkan. Kemudian ini juga sama ada pabrik tepung. Nah, ini juga besar. Cuman yang membuat beda biasanya kalau industri pangan ini ada atapnya nih. Di pabriknya selalu ada atapnya. Walaupun atapnya mungkin ini ada ceilingnya yang cantik, yang bersih. Yang ini hanya apa ya? Hanya kerangkanya saja coba kelihatan ya. Jadi tutup pakai kerangka, jadi tidak pakai ceiling yang cantik. Kenapa? Karena alatnya tidak membutuhkan kebersihan yang tingkat tinggi gitu. Dan semua bahannya ada di dalam alat, tidak terekspos keluar gitu. Jadi bersih, di dalamnya bersih ya. Jadi alatnya
pakai pipa dipindah-pindahkan begitu ya. Nah, bahannya semua ada di dalam. Jadi kalau di sini agak kotor tidak mengganggu bahan yang sedang diproses di dalam ya. Jadi tidak kalah besarnya pabrik tepung. Atau mungkin sekedar pabrik keju gitu ya. Nah, ini beberapa kelihatan di luar ya, alatnya tidak terlalu besar. Nah, ini pabrik tepung juga nih marketnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti memindahkan dari yang satu dengan yang lain, gitu ya, itu lewat perpipaan. Jadi nggak kelihatan, tapi bisa juga ada yang keluar, kelihatan, misalnya begitu ya. Jadi nanti tergantung bahan yang akan diolahnya seperti apa. Nah, kenapa saya tampilkan pabrik-pabrik ini? Jadi sekali lagi, tujuan dari teknik pangan ini adalah memberikan ilmu pengetahuan, memberikan materi-materi yang nanti menyiapkan lulusannya untuk bergerak di industri pangan. Yang belum tentu industri pangannya itu skala rumah tangga, tetapi bisa juga skalanya skala industri yang besar. Kalau skala rumah tangga memindahkan dari satu unit proses ke unit proses yang lain bisa manual, pakai orang, dipindahkan, dituangkan gitu ya. Tapi kalau udah skala besar itu harus ada alat proses yang continue yang harus kita pelajari. Nah, jadi ini yang membuat beda antara teknik pangan dengan teknik dan teknologi pangan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Anissa Salwa Safira. Halo ya Bu. Ya, ada yang tanyakan? Halo Anissa. Halo ya. Ya, ada yang tanyakan? Sampai sini belum ada Bu. Belum, oke. Damianus Kevin Vigilian. Namanya susah, panggilannya siapa nih? Halo Bu, Ya. Dami Bu. Oh Dami, Dami ada yang ingin tanyakan? Sampai sini belum ada Bu. Belum, oke. Lagi saya tanya nih. Ya. Fasa Atifa Razani. Fasa, ada yang mau tanyakan? Sampai sini masih belum ada, Bu. Masih belum ada, oke. Kalian boleh memotong saat saya kuliah kalau ingin bertanya ya, jangan nunggu dikasih kesempatan bertanya baru nanya gitu ya, nanti takutnya pertanyaannya jadi lupa lagi yang mau ditanyakan. Langsung saja dipotong, nggak apa-apa ya. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dulu slide-nya. Ya, jadi skalanya kalian harus berpikir kita nggak skala kecil lagi ya. Nah, jadi profesi sarjana teknik pangan itu nanti sama dengan sarjana teknik kimia, hanya yang berbeda. Nanti bahan-bahan yang dikerjakan, yang jadi konsennya, yang jadi perhatian utamanya adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan pangan. Ya, jadi tugas seorang sarjana teknik pangan adalah satu, misalnya belum ada pabriknya, belum ada produk yang memproduksinya, maka kita menjadi insinyur perancang. Ya, insinyur desainer sebenarnya. Saya selalu menyebutkan insinyur, kita tuh desainer, ya. Insinyur perancang tuh kan merancang. Ya, jadi sebagai insinyur perancang. Merancang apa? Mendesain apa? Jawabnya mendesain atau merancang proses-proses di pabrik pangan. Ya, proses-proses di pabrik pangan. Kemudian tugas kita sebagai insinyur pengoperasian. Jadi seandainya pabriknya sudah ada, bukan baru, bukan belum ada ya, sudah ada pabriknya, sudah dirancang orang dan sudah didirikan, maka kita tugasnya mengoperasikan. Jadi sebagai insinyur pengoperasian, yaitu mengoperasikan proses-proses di pabrik pangan. Nah, apakah hanya mengoperasikan saja? Jawabnya tidak. Ya, kalau hanya begitu nanti apa bedanya dengan operator? Yang mungkin lulusannya cukup SMA atau STM saja. Ya, enggak, kita harus lebih. Kita sebagai insinyur proses. Nah, apa yang dilakukan oleh insinyur proses yaitu
mengevaluasi. Ya, kalau sudah ada tuh mengevaluasi. Kemudian mengembangkan dari proses-proses di pabrik pangan tadi. Ya. Kalau misalnya pabriknya skalanya tadinya kecil, kemudian permintaannya jadi besar, jadi banyak gitu ya. Kapasitas pabrik nggak bisa ditambah nih. Nah, berarti kita kan evaluasi, proses-prosesnya sudah baik. Terus kita kembangkan, kita scale up, kita buat yang skalanya lebih besar. Gitu ya. Nah, jadi itu tugas kita. Ya, insinyur proses yaitu mengevaluasi dan juga mengembangkan proses-proses termasuk men-scale up, menaikkan ukurannya. Karena kalau ukuran dari kecil ke besar tidak gampang lagi. Nah, mungkin kalian pernah lihat roti ya. Nah, beberapa ibu rumah tangga bisa membuat roti sendiri, membuat kue sendiri. Tetapi pada saat permintaannya sudah banyak, berarti dia tidak mungkin lagi bekerja dengan menggunakan fasilitas yang ada di dapurnya. Nah, pabrik roti akhirnya muncullah ada apa ya? Sari roti gitu, pabrik sari roti gitu ya, atau pabrik roti yang lainnya, ada Garmelia atau apapun gitu. Nah, itu kan pasti sudah tidak dapur lagi, tidak dapur rumahan lagi, tapi sudah jadi satu pabrik besar. Ya, bagaimana membakar atau memanggang rotinya? Nah, tidak pakai oven yang kecil di rumah lagi, tapi harus pakai oven yang besar. Kalau sudah ovennya besar begitu, memasukkannya bagaimana? Alat untuk baki-bakinya bahannya apa? Mengeluarkannya bagaimana? Apakah ovennya dimatikan, diturunkan suhunya dulu baru dikeluarkan? Lah, kalau gitu nanti lama memanaskan, lama menurunkan. Mungkin enggak. Jadi panas-panas dikeluarkan. Tapi kalau panas-panas dikeluarkan supaya aman bagaimana? Nah, itu semua harus dipikirkan. Di scale, jadi waktu scale up itu memikirkan hal yang seperti itu. Ya, termasuk memikirkan bagaimana memasukkan, mengeluarkan supaya aman pada yang kerja, tetapi suhunya juga jangan ketinggian, jangan kerendahan, tapi pada suhu yang paling pas. Nah, itu semua menjadi pekerjaan dan menjadi tugas dari seorang insinyur proses. Ya. Nah, kalau barangnya sudah ada, kita mungkin masuk ke satu industri, di situ sudah ada orang yang bertugas sebagai insinyur proses, bisa juga kita bertugas sebagai insinyur penjualan. Ya. Jadi marketing engineer-nya. Nah, jadi misalnya, kenapa kok harus insinyur menjualnya? Karena barangkali untuk bahan-bahan produk atau bahan-bahan atau produk tertentu dari industri itu tidak bisa dijual oleh orang yang asal mengetahui cara menjual. Ya, biasanya ekonomi atau orang manajemen atau apapun begitu tidak. Tapi justru perlu orang yang mengerti tentang proses juga, ya. Jadi di sini dia menjual sambil menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan atau kemampuan dari si produk pangan. Nah, saya punya teman teknik kimia. Kami dulu belum ada teknik pangan, jadi kita belajar semua tentang proses. Nah, nanti tergantung jatuhnya atau masuk ke industrinya industri apa. Ya. Nah, teman saya ini bekerja, sehingga saya dulu di Kalbe Farma, entah kemana lagi karena zaman dulu kan tidak ada handphone, kita tidak bisa WhatsApp, jadi kadang hilang gitu. Kontak gitu ya, paling berkirim surat, tapi kalau tidak terlalu penting kan malas juga berkirim surat gitu ya. Nah, jadi hilang kontak lah begitu. Biasanya kami ketemu kalau ada seminar, oh baru ketemu gitu ya. Atau kalau saya dari lab atau dari kampus, kalau kunjungan pabrik baru ketemu gitu ya. Nah, dia akhirnya keluar dan dia membuat bengkel. Ya. Nah, jadi dia sebagai seorang sarjana teknik kimia bisa membuat bengkel, tapi dia khusus membuat peralatan untuk industri pangan. Jadi misalnya ada orang membuat industri coklat, pembuatan coklat. Nah, jangan cari bengkel yang lain, mungkin ke dia lebih tepat. Kenapa? Nah, waktu saya tanya, bengkelmu kelebihannya apa dibanding bengkel yang lain? Jawabnya, karena saya sebagai seorang insinyur proses, maka saya membuat alat ini. Nanya dulu customernya, ingin buat apa, skalanya berapa, kemudian ingin produknya bagaimana. Nah, kemudian dia desainkan
Ya, jadi dia merangkap sebagai insinyur perancang juga. Dia desainkan alatnya yang gini, baiknya mengaduknya begini, baiknya mencampurnya begini, baiknya memanaskannya begini, gitu. Termasuk ini alatnya kayaknya baiknya seperti ini. Pengadukan baiknya seperti ini. Ya, jadi bagaimana cara mengaduk adonan roti, bagaimana cara mengaduk adonan pembuat coklat, bagaimana mengaduk susu itu pasti berbeda alat pengaduknya. Ya, termasuk bahannya harus terbuat dari bahan apa. Nah, itu semua dia buatkan. Jadi waktu dia menjual produknya, dia bilang, saya tidak menjual produk, tapi saya sekalian menjual produk dan proses. Jadi kelebihan dia dalam berbisnis dibandingkan bengkel yang lain adalah dia menjual peralatan dengan prosesnya. Ya. Nah, jadi sambil menjual, jadi kalau kita lihat ini insinyur penjualan, jadi dia merangkap sebagai insinyur penjualan. Dia sambil menjelaskan atau memberikan contoh penggunaan atau kemampuan produk alat untuk industri pangannya. Ya. Nah, bisa juga nanti yang dijual bukan peralatannya, tetapi yang dia jual adalah produk pangannya, pangannya, misalnya biasanya aditif pangan gitu ya. Nah, dia menjual bukan hanya sekedar menjual, tetapi sambil menceritakan atau sambil menjelaskan kegunaan dan gini loh cara pakainya gitu ya. Jadi kita bisa bertugas sebagai insinyur penjualan tadi. Atau mungkin hanya peneliti, baik penelitiannya secara fundamental atau eksploratif ya di dalam proses. Doakan saja kami nanti bisa di teknik pangan ITB ini bisa membuat atau menyediakan peralatan proses yang lebih mengarah kepada real ya. Bukan hasil penelitian fundamental saja, tapi merupakan hasil penelitian yang berupa eksploratif, ya, semakin banyak. Nah, kenapa saya sebut semakin banyak? Karena sudah ada. Kalau kalian nanti sudah bisa beraktivitas di kampus, Ibu Penia, Ibu Dianika, Pak Yasid Bindar sudah punya peralatan. Contohnya, bagaimana cara membuat tepung dalam skala tepung dari singkong, ya. Tepung yang khusus bukan tepung singkong biasa, tepung yang sudah dimodifikasi menjadi punya sifat yang berbeda, diproduksi dalam skala besar. Alatnya sudah ada. Tetapi sayangnya alat yang sudah ada baru dipakai sebagian saja. Karena kalau dipakai semuanya, alatnya besar, itu butuh biaya operasi yang besar. Ya, tapi kalau sudah ada konsumennya mungkin nggak apa-apa. Kalau belum ada konsumennya, nanti produknya mau dikemanakan gitu ya. Nah, jadi itu nanti prosesnya diantaranya ada fermentasi. Nah, kenapa kita belajar tentang kinetika reaksi enzim? Karena nanti ada proses fermentasi. Nah, Pak Wawan ini ahlinya di dalam bioproses. Jadi kami berkolaborasi di mata kuliah ini. Kalau saya tentang bioprosesnya minim sekali. Ya, bisa dikatakan tidak gitu ya. Saya lebih senang saya sebutnya tidak tahu lah gitu. Walaupun saya tahu sedikit, tapi lebih baik saya sebut saja tidak tahu supaya tidak menyesatkan ya. Jadi di dalam kuliah ini kami berdua. Nanti kalau sudah berhubungan dengan bioproses ada enzim-enzimnya, Pak Wawan nanti akan menjelaskan ya. Nah, yang alat Ibu Penia punya itu adalah ada proses fermentasi. Kalian tahu fermentasi? Skalanya kecil di rumah saja. Ini enggak, skalanya besar. Ya, bagaimana fermentornya? Jadi dalam hal ini sebagai insinyur atau sarjana dari teknik pangan ini bisa sebagai peneliti, ya, bukan di lapangan di industri, bisa juga sebagai peneliti, dan penelitian tidak selalu penelitiannya fundamental, tapi penelitiannya eksploratif juga tentang proses. Jadi bagaimana proses fermentasi untuk skalanya yang besar, gitu. Bagaimana peralatannya yang harus disediakan untuk skala yang besar tadi, gitu ya. Jadi tugas kita di situ. Nah, kemudian bisa juga nanti tugasnya sebagai penganalisa proyek, misalnya di perbankan, ya. Nanti kalau orang mau mendirikan industri pangan, pinjam uang ke bank, harus dianalisa proyeknya.
baiknya diberikan atau enggak pinjaman kepada yang bersangkutan ini. Nah, itu biasanya suka ada issue proses di situ. Dan lulusan teknik kimia saya tanya semua di bank-bank besar selalu ada lulusan teknik kimia ITB di situ ya. Jadi saya tanyakan tugasnya apa sih, nah, gitu supaya menjadi pengetahuan juga buat para lulusan atau sebagai pendidik saja seperti kami ini ya. Bu, Ya silahkan Haidar. mohon maaf memotong Bu, boleh saya bertanya dulu sebentar? Ya silahkan. Kalau ini insinyur perancang cakupannya termasuk ini nggak Bu? Kalau misalnya ada pabrik baru atau perusahaan lama yang bikin pabrik baru di tempat baru, ngatur apa alur produksi sama butuh divisi apa aja, terus ya per divisinya pekerjaan A yang ngerjain divisi apa-apa aja, itu termasuk itu nggak Bu? Jawabnya termasuk. Ya, jadi sebenarnya tugas kita cukup besar dan bagaimana tugas kita nanti kalian bisa akan merasakan terlihat di tugas akhir perancangan pabrik pangan. Ya, nanti di semester 7 dan 8, di semester 7 adalah pemilihan prosesnya, perancangan proses untuk pabrik pangan, di semester 8 perancangan pabrik pangannya. Jadi tugas kita merancang bukan hanya oh ini nanti dibuat dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, tapi juga langkah prosesnya, peralatan prosesnya, terus nanti jadi sampai satu pabrik tadi kan ada kebutuhan utilitasnya, kebutuhan air, listrik, atau mungkin steam atau kukus gitu ya. Dan bagaimana cara meletakkan peralatannya supaya bagus secara proses, kemudian aman secara proses, memberikan hasil yang baik gitu ya, dan juga membutuhkan ruangan yang kalau bisa nggak luas gitu ya, minimalis. Nah, karena kalau ruangannya kecil berarti membeli bahannya juga menjadi lebih sedikit ya. Nah, kemudian nanti yang mengoperasikan kira-kira berapa orang, nanti modalnya harus berapa, itu semua kita cakup itu. Tapi nanti kalau tugas-tugasnya bagaimana marketing tugasnya, nah itu enggak kita. Kalau sudah jalankan seperti itu, tugas marketing tuh gini, persyaratan gini, enggak, bukan kita lagi. Tapi kita merancangkan secara keseluruhan, termasuk nanti investasinya harus berapa. Kalau nanti investasi sekian, bisa balik modal berapa. Supaya kita bisa menawarkan kepada para investor. Ya. Menarik sekali, luas sekali. Jadi tujuannya adalah sekarang kita belajar fundamental satu persatu mata kuliah. Nanti di semester akhir tadi perancangan pabrik kalian seolah-olah sebagai perancang. Terus nanti kalau mengoperasikannya begini ya, sebagai pengoperasi ya, sebagai insinyur proses juga sudah tentu, dan juga nanti sebagai penganalisa project. Gitu ya. Tugas itu akan nanti tercermin di tugas akhir tadi. Gitu Haidar ya. Mudah-mudahan semangat belajarnya supaya sampai di akhir nanti di tugas akhir kalian sudah menguasai ilmu-ilmu dasarnya, bisa dituangkan semua di situ. Ya. Terus nanti pertanyaannya pabrik apa yang dirancang? Tergantung. Nanti pembimbing akan mengeluarkan judul-judul dan setiap mahasiswa dikelompokkan menjadi 3 orang untuk satu judul tadi. Jadi nanti tugas, karena ini udah termasuk kelompok tugas akhir. Jadi tiap kelompok tadi mempunyai judul yang berbeda-beda, merancang pabrik yang berbeda-beda. Gitu. Ya, terjawab Haidar? Terjawab Bu, terima kasih Bu. Oh, ada tadi sedikit. Kalau pabriknya udah ada bagaimana? Kalau pabriknya udah ada, yaitu tadi kita sebagai pengevaluasi dan pengembangan proses, karena pabriknya barangkali ingin dikembangkan. Misalnya dulu penyaringan dengan metode ini. Kalau pabriknya mau ditambah besar, penyaringannya apakah mau bikin yang sama jadi double, atau kita menemukan karena ini dikembangkan, cari sistem penyaringan, proses penyaringan yang berbeda. Itu bisa. Ya, dulu misalnya penyaringannya jenis namanya plate and frame. Nah, berikutnya pakai rotary filter misalnya. Nanti pakai namanya Niagara filter. Nah, itu bisa saja. Ya,
Nah, jadi kalaupun pabriknya sudah ada, mau dikembangkan, itu tetap masih salah satu dari tugas kita. Gitu, ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, jadi proses di dalam industri itu bisa kita kelompokkan menjadi 3, ya. Yaitu pertama, kan tujuannya mengolah dari bahan mentah menjadi produk, ya. Jadi secara umumnya kan begini. Saya tulis jadi pen ya. Nah, secara umumnya ini pabrik itu ya, ini proses, kumpulan proses di dalam. Nah, ini bahan mentah. Ini sudah tidak bagus tabletnya, sorry ya, pennya. Ini jadi produk. Udah banyak bocor-bocornya. Nah, di sini prosesnya. Nah, proses yang di dalam ini sebenarnya bisa kita kelompokkan menjadi 3, ya. Jadi seperti begini. Nah, gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Ada 3. Nah, yang pertama adalah penyiapan bahan. Jadi bahan mentah itu mungkin kotor. Kalau misalnya kelapa tadi masih kelapa utuh gitu ya. Kalau singkong tadi masih singkong utuh, jadi ada kulitnya. Nah, jadi kita menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan apa? Bisa mengelupas. Kemudian mencuci. Ya, memotong-motong. Jadi ukuran lebih kecil, ya. Nah, bisa juga memanaskan atau mendinginkan. Jadi semuanya adalah peristiwa fisik atau peristiwa kimia fisik lah paling jauhnya. Jadi persiapan bahan, prosesnya proses fisika atau kimia fisika. Nah, setelah itu baru proses kimiawi, proses pengkonversiannya. Ya. Nah, ini proses pengkonversian. Setelah dikonversikan jadi bentuk produk baru, kemudian kita tujuannya untuk sampai bisa dijual. Nah, waktu mau dijual kita tanya atau kita lihat spesifikasi produk kan supaya nilai produk ini punya nilai ekonomi yang tinggi, ya. Jadi supaya produk ini nilai ekonominya tinggi. Nah, kalau nilai ekonomi yang tinggi berarti kita lihat misalnya contoh kayak alkohol saja. Ya, hasil dari fermentasi ada alkohol, iya. Tapi tanya, alkohol yang dibutuhkan di pasar yang seperti apa sih? Misalnya, alkoholnya harus 95%, alkoholnya harus 70%, alkoholnya harus 50%. Nah, mungkin ada grade-grade seperti itu. Ya, oke. Kalau misalnya tepungnya kadar airnya harus sekian, nggak boleh lebih. Kalau ada zat pengotornya hanya boleh ada sekian ppm. Atau di situ harus ada kandungan nutrisi, misalnya protein atau vitamin minimal sekian. Kalau pengotor maksimal sekian. Itu kan ada spesifikasi seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah jadi konversi tadi, kita harus lakukan tahap yang ketiga, yang kita sebut dengan penyelesaian akhir. Kalau tadi persiapan bahan yang ke-1, yang ketiga penyelesaian akhir. Misalnya tadi sudah dikonversikan, kan nggak boleh ada pengotor ya produknya, maka kita pisahkan. Cara memisahkannya bisa macam-macam. Ya, misalnya disaring, didinginkan, dipanaskan, macam-macam. Diendapkan, dipanaskan tuh misalnya diuapkan airnya gitu ya. Nah, pokoknya macam-macam lah. Dan kemudian setelah itu bahan itu kan di pabrik disimpan dulu. Kalau bahan pangan penyimpanan ada aturan tersendiri. Tidak bisa asal simpan saja. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kemudian kalau bahan makanan juga nanti ada yang namanya kadaluarsa, ada namanya tidak boleh dipakai lagi, ada expired date, ada best before biasanya suka gitu ya, expired sama best before. Kalau best before berarti kita pakai baiknya sebelum tanggal itu gitu. Kalau expired
setelah itu jangan dipakai lagi deh gitu. Kalau best before setelah itu masih bisa dimakan atau dipakai tapi kurang bagus atau tidak terjamin bagus gitu ya. Tapi kalau expired mungkin nggak boleh sama sekali misalnya. Nah, jadi waktu disimpan nanti sampai di pasarnya gimana? Gitu ya. Bisanya berapa lama? Nah, ini semua penyelesaian akhir itu ditangani. Nah, kalian kenal Yakult? Ini walaupun mungkin merek dagang gitu ya, Yakult ya. Tapi ya itu sekarang sudah jadi, oh produk itu namanya Yakult. Kenal ya Yakult ya? Nah, Yakult ini diproduksi di industri. Saya pernah ke sana dengan mahasiswa, saya kebetulan waktu itu masih mahasiswanya subprodi teknologi pangan. Jadi mahasiswa teknik kimia tapi subprodi teknologi pangan. Ke pabrik Yakult. Ya. Kemudian dapatkan informasi. Yakult ini apa namanya ya? Mikroba atau zat reniknya gitu ya yang bermanfaat tadi, baiknya adalah tidak boleh kena suhu panas karena dia akan mati. Dia akan tidak kalau mati berarti tidak berfungsi lagi sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan harapan kita ya kalau mati. Nah, jadi dia harusnya disimpan di suhu maksimum 5 derajat Celcius, katanya begitu. Ya. Nah, jadi waktu disimpan tadi berarti penyimpanannya juga harus dengan kondisi yang tertentu. Ya. Jadi penyelesaian akhir dalam hal ini penyimpanannya harus kondisi tertentu. Kemudian dia umurnya kurang lebih 40 hari dari sejak diproduksi katanya. Oleh sebab itu dia harus cepat dikirim ke pasar. Oleh sebab itu juga Yakult tidak ada di pasar yang jauh dari pabriknya. Jadi kalau nanti ingin memproduksi lebih banyak, maka pabrik Yakult ini harus mengkloning diri. Harus bikin pabrik yang misalnya mau dikirim ke Papua gitu ya. Nah, perjalanan nanti terlalu lama, sisa umurnya nanti di sana jadi terlalu pendek, padahal dipasarkan tuh butuh waktu juga. Jadi baiknya bikin pabrik Yakult yang lebih ke Indonesia Timur supaya jarak ke Papuanya lebih pendek. Gitu ya. Karena umurnya hanya 40 hari. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang suka keliling-keliling bawa Yakult dijual? Yakinkah dingin? Kalau di minimarket kan ada di dalam lemari es ya. Tapi kalau yang dibawa-bawa dia panas, apakah suhunya dijamin 5 derajat? Karena kalau sampai 5 derajat baru 40 hari tadi. Kalau lewat dari 50 derajat berarti umurnya menjadi lebih pendek. Kalau sampai suhu tertentu saya lupa persisnya, nanti Pak Wawan barangkali bisa bantu ya. Suhu tertentu bahkan barangkali sudah mati bakteri baiknya tadi. Ya, jadi kita cuma minum air sirupnya saja. Nah, jadi itu yang disebut dengan penyelesaian akhir. Jadi ada beberapa macam penyelesaian akhir. Namun biasanya berupa peristiwa fisika atau kimia fisika. Ya. Jadi penyimpanan dan pengemasan untuk bahan pangan ini mendapat perhatian khusus. Beda dengan teknik kimia, industri kimia. Hanya dikemas selesai, barangkali tidak ada yang sangat khusus. Tapi kalau untuk bahan pangan, penyimpanan dan pengemasan ini menjadi perhatian khusus. Kita ada mata kuliah tentang pengemasan. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, oh ya. Pusat perhatian dari mata kuliah ini adalah yang nomor 2 tentang konversi atau reaksi kimia. Ya. Ya, jadi reaksi kimia pada dasarnya adalah proses penyusunan atau pemutusan ikatan atom di dalam molekul, kemudian membentuk kembali molekul yang baru. Ya, jadi ada penyusunan, proses penyusunan, yaitu melalui pemutusan dan pembentukan ulang dari ikatan antar atom di dalam molekul, sehingga diperoleh molekul atau molekul-molekul baru dengan struktur yang berbeda dari struktur asalnya. Struktur asalnya berarti struktur reaktannya. Ya. Nah, proses tersebut dapat berlangsung baik
akan berlangsung baik bila terjadi kontak atau tumbukan antar molekul reaktan dengan orientasi yang tepat dan energi yang cukup. Jadi kalau tumbukan-tumbukan ini ada tetapi energinya kurang, maka tidak terjadi reaksi. Ya, tidak akan terjadi reaksi. Nah, jadi dengan demikian kita harus tahu, harus paham tentang reaksi itu bagi orang proses ya, supaya kita bisa memberikan konversi yang paling baik ya. Nah, jadi perilaku reaksi itu harus kita kenali dengan baik. Bagaimana cara melihat perilaku reaksi? Kalau melihat perilaku orang saya tahu Bu, tapi kalau reaksi susah gitu ya. Nah, kalau perilaku orang, oh orang ini kalau bicara keras, orang ini kalau bicara lembut. Orang ini kalau kerja pengen cepet-cepet, yang ini alon-alon, lambat-lambat. Orang ini kalau jalan cepat, orang ini jalan lambat. Orang ini agak malas bangunnya, terlambat, kerjanya lambat, atau macam-macam, pokoknya yang lambat-lambat. Nah, yang ini cepat bangun, tidurnya cepat bangun. Kemudian kerjanya cepat. Nah, itu kan semua bisa kita lihat perilaku tiap orang tadi ya. Nah, kalau reaksi bagaimana cara melihatnya? Nah, biasanya dilihat ukuran kuantitatifnya itu dari konversi reaksi. Atau dari kecepatan reaksi. Atau dari selektivitas produk yang dihasilkan. Ya, jadi konversi, kecepatan, atau selektivitas. Itu yang diukur. Nah, dengan cara mengukur itu kita menjadi paham perilaku reaksi itu. Ya. Nah, jadi ungkapan perilakunya dikuantifikasi oleh besaran-besaran yang tadi. Ya. Nah, kemudian bagi orang proses, bagi orang proses komersial, proses besar untuk industri, tidak hanya melihat reaksi itu begitu, oh ya sudah, gitu. Nggak boleh hanya begitu. Kalau reaksinya seperti itu, nanti kita mau bikin dalam skala besar menguntungkan atau tidak, gitu ya. Nah, biasanya tidak puas dengan seperti itu, tapi kita harus merekayasa reaksi tadi. Ya, kita harus merekayasa reaksi tadi atau memberikan perlakuan terhadap reaksi tadi supaya konversinya jadi tinggi, kecepatan reaksinya jadi tinggi, selektivitasnya jadi tinggi. Karena kalau konversi, kecepatan, dan selektivitasnya biasa-biasa saja, seadanya saja, nanti tidak akan ekonomis. Ya, jadi kita harus merekayasa supaya memberikan konversi, kecepatan, dan selektivitas yang tinggi. Ya. Nah, jadi kalau mau merekayasanya, maka kita harus mengenal sifat itu dengan baik. Ya. Nah, sifat reaksi ada dua. Ada yang disebut dengan sifat termodinamika, ada yang disebut dengan sifat kinetik. Nah, sifat termodinamika nanti kaitannya dengan konversi kesetimbangan dan panas reaksi. Jadi kita harus kenal sifat termodinamika. Reaksi ini eksoterm atau endoterm. Karena kita menyelenggarakan pasti harus tahu sifatnya eksoterm atau endoterm. Jangan reaksinya eksoterm kita beri panas. Atau reaksinya endoterm kita tidak memberikan panas, kan jadi keliru. Ya, jadi kita harus kenali sifat termodinamikanya, dia eksoterm atau endoterm. Nah, tetapi ada yang lebih jauh lagi, kalau direaksikan pada suhu tersebut berapa konversi kesetimbangannya. Konversi kesetimbangan itu adalah konversi maksimum yang bisa dicapai. Kita bisa mengukur, bisa melihat. Misalnya kalau kita selenggarakan pada suhu kamar 25 derajat Celcius, konversi kesetimbangannya hanya 20%. Atau konversi maksimum hanya 20%. Maka akankah reaksi itu kita komersialkan? Sementara konversi hanya 20%. Yang tidak terkonversi masih banyak, 80%. Kan bisa rugi. Reaktan yang tidak terkonversinya dibuang, rugi. Ya, oleh sebab itu sifat termodinamika menjadi sangat penting. Ya. Atau kita coba naikkan suhunya 50 derajat supaya dilihat konversinya. Barangkali kalau 50 derajat konversi kesetimbangannya naik.
Seandainya memang naik, 50%, 50 derajat naik jadi 70%. Bisa nggak jadi 100%? Kita naikkan lagi. Nah, kita inginnya begitu. Tapi harus hati-hati, kita kenali reaksinya. Kalau suhunya tinggi, apakah tidak rusak? Apakah tidak akan muncul reaksi samping? Gitu. Ya, kalau muncul reaksi samping nanti selektivitas menjadi turun. Nah, disitulah kita belajar kenali sifat termodinamika dari reaksi yang akan kita tangani. Ya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah sifat kinetik. Kalau sifat kinetik berkaitan dengan kecepatan, khususnya kecepatan reaksi atau laju reaksi. Ya, karena sifat kinetika dari reaksi. Jangan-jangan reaksinya memang bisa terkonversi maksimum atau konversi keseimbangannya 100%, tapi dengan kecepatan reaksi yang lambat. Jadi nanti akan dihasilkan dalam waktu 100 tahun. Nah, bagi orang proses, ya, bagi insinyur proses, itu tidak dikehendaki. Kan tujuannya tadi akan menjual produk yang ekonomis, yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi prosesnya harus ekonomis. Kalau waktunya lama, prosesnya tidak akan ekonomis. Ya, jadi kita harus kenali reaksi itu, kecepatan reaksinya bagaimana. Supaya waktu prosesnya menjadi pendek. Waktu adalah uang. Jadi kalau waktunya pendek berarti ekonomis. Biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Ya, tapi bagaimana kecepatan reaksinya? Kalau ternyata suhunya misalnya masih bagus di 50 derajat, tapi kecepatannya masih lambat juga. Nah, kita harus merekayasa karena sudah tahu kecepatannya lambat, adakah cara untuk mempercepatnya? Ya, kalau kinetika kan berkaitan dengan kecepatan, adakah cara untuk mempercepatnya? Salah satu cara untuk mempercepatnya adalah kita tambahkan katalis. Ya, prosesnya reaksi enzim, proses bioproses melibatkan enzim akan baikkah atau harus katalis biasa? Ya, sebagai contoh hidrogenasi margarin, hidrogenasi minyak goreng untuk jadi margarin, proses hidrogenasinya bisa menggunakan mikroba untuk membantunya atau menggunakan enzim untuk membantunya atau harus katalis logam untuk membantunya. Nah, ya, jadi nanti katalis bisa kita pilih. Jadi sifat-sifat tersebut semuanya harus diungkapkan dalam bentuk persamaan matematika. Kalau tidak dalam bentuk persamaan matematika sulit untuk menjawabnya. Jadi kayak tadi konversi berapa? Ini ekonomis enggak? Konversinya berapa? Pada suhu berapa? Nah itu pasti angka-angka. Kalau enggak merupakan suatu persamaan matematika yang nanti kalau dimasukkan temperaturnya akan dapat nilai besaran yang kita inginkannya gitu misalnya ya. Nah, jadi harus diungkapkan dalam bentuk besaran persamaan matematika. Nah, ini sifat termodinamika yang tadi saya sebutkan harus diungkapkan dalam bentuk angka. Ya. Jadi misalnya kalau kita nanti ingin ya, jadi misalnya kita ingin melihat dia ekonomis atau tidak, jadi harus bentuk angka ya, harus berupa besaran yang ada nilainya supaya bisa dibandingkan lebih kecil lebih besarnya. Nah, jadi sifat termodinamika kalau dikuantifikasikan sifat yang pertama itu adalah energi bebas Gibbs. Kalian nanti belajar termodinamika di semester ini. Nah, nanti ada juga besaran yang namanya perubahan energi bebas Gibbs. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan mengungkapkan konversi keseimbangan. Nanti ini merupakan salah satu pertimbangan reaksi itu layak untuk kita langsungkan atau tidak. Nah, nilai G-nya kita hitung, seandainya nanti nilai G-nya adalah positif dan lebih besar dari 10 kilokalori per mol, maka rekomendasinya tidak layak. Lupakan saja reaksi itu. Ya. Nah, tetapi kalau nilai energi bebas Gibbs-nya masih positif tetapi antara 0 sampai 10 kalori per mol, masih ada harapan.
dia tidak layak, tapi masih bisa ada harapan layak atau tidaknya. Ya. Cuman harus kita lakukan usaha apa supaya dia jadi layak. Atau nilainya negatif, antara 0 sampai minus 10 kilokalori per mol. Nah, kalau ini layak. Ya. Apalagi kalau lebih kecil dari minus 10, wah itu sangat bagus. Ya. Jadi biasanya yang kita perhatikan nilai, hitung dulu energi bebas Gibbsnya. Nah, 2 terakhir ini itu menjadi dilanjutkan untuk dilihat reaksi ini bisa dikomersialkan atau tidaknya. Ya. Jadi pertama melihat itu. Nah, tetapi dari nilai atau besaran termodinamika kita juga bisa selain untuk mempertimbangkan kelayakan reaksi juga bisa menjadikan dasar untuk menentukan target dan kondisi reaksi. Ya. Jadi nanti pada suhu berapa supaya bisa kita lakukan dan sangat ekonomis misalnya atau memberikan konversi yang sangat tinggi. Ya. Kemudian besaran termodinamika yang kedua adalah perubahan entalpi reaksi. Ya, delta H. Nah, ini untuk melihat reaksinya eksoterm atau endoterm. Ya. Nah, jadi kalau nanti dia eksoterm kita harus apa? Kalau endoterm harus apa? Ya, jadi ini ada kaitannya dengan kalor yang terlibat di dalam reaksi. Jadi dengan demikian kita bisa mempertimbangkan pengelolaan kalornya. Dan kita juga bisa mempertimbangkan bentuk reaktornya. Ya. Nah, oke, satu ada yang terlewat. Tadi delta G kok bisa berhubungan dengan kesetimbangan? Nah, itu rumusnya adalah ini. Jadi dari delta G bisa kita hitung, ada yang kurang. Delta G min RT ln K. Ini ada nilai minnya ya, min RT ln K. Nah, nanti K-nya ini adalah konstanta kesetimbangan. Dari konstanta kesetimbangan kita bisa menghitung konversi kesetimbangan. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau saya sapa Fedelia Yohana. Iya, Bu. Ya. Ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kemudian Florence Angelina. Iya, Bu. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Belum sih, Bu, sejauh ini. Belum. Mana lagi ya? Karen Vanesia. Halo Bu, Ya, ada yang tanyakan? masih aman Bu? Masih aman. Satu lagi, mana cowoknya ya? Ini banyak ceweknya kalau di pangan. Javier Pujo Ardana. Selamat pagi Bu. Javier. Yo. Ini sih belum Ada ada. yang tanyakan? Udah cukup paham sih Bu untuk sejauh ini. Oke. Ini nanti profilnya diganti foto ya. Terus fotonya jangan terlalu kecil supaya bisa mengenal wajahnya. Ya. Jadi nanti semua yang masih kelihatan munculnya di sini huruf-huruf ya, kalian ganti dengan foto. Pas foto ukurannya, wajahnya supaya kelihatan ya. Oke. Kan orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi tampilkanlah foto kalian minimal ya. Nanti kalau pas ini ditanya boleh dinyalakan kameranya supaya bisa mengenal ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, tadi sifat termodinamika sudah, sekarang sifat kinetika. Nah,
termodinamika diungkapkan dengan angka-angka dan persamaan, sifat kinetik juga harus ya. Jadi biasanya diungkapkan dengan menggunakan persamaan laju reaksi ya. Kenapa persamaannya nggak ada ya, lupa. Diungkapkan dengan persamaan laju reaksi. Nah, misalkan contohnya kita ambil saja contoh reaksi A jadi B jadi C gitu ya. Nah, persamaan laju reaksinya jadi bentuknya hukum pangkat. Jadi secara umum ini ada di bawah semua ya. Tapi secara umumnya mungkin gini. R sama dengan ada konstanta, ada konsentrasi komponen dipangkatkan dengan orde ya. Jadi ada K, ya, semua ada K. Nah itu konstanta laju reaksi, ada konsentrasi, misalnya reaktan A jadi Ca, reaktannya ada A dan B jadi ada Cb, ya. Kemudian masing-masing pangkat, ya itu pangkatnya kita sebut dengan orde reaksi. Nah kemudian nanti misalnya saya kasih contoh yang paling gampang dan paling menghebohkan supaya akhirnya membuat orang ada yang suka kimia dan ada juga yang tidak suka kimia. Pernah kenal reaksi ini? Kenal ya? Ini gas nitrogen ditambah gas hidrogen jadi amonia. Kalau kita setarakan maka nitrogennya 1, hidrogennya harus 3, amonia dihasilkan 2. Ya. Jadi kalau misalnya saya memasukkan awalnya ini 10 mol, ini saya masukkan berapa ya? 9 mol gitu ya. Kok 9, 10, 9, bentar. 19 mol. Nah, ini 0. Kemudian suatu saat misalnya kita ambil 1 menit. Nah ya, 1 menit nitrogen ini tinggal, begitu diamati tinggal 8 mol misalnya. Ya, nitrogen tinggal 8 mol. Hidrogennya tinggal berapa nih? Ya. Setelah 1 menit teramati nitrogen 8 mol. Hidrogennya berapa mol? Ayo. 13 bukan? 13. Kenapa 13? Dari mana? Dari perbandingan koefisiennya. Jadi nitrogen yang bereaksi berapa, Yohanes? Maaf Bu ya, hidrogennya Bu. Nitrogen yang bereaksi berapa? Nitrogennya yang bereaksi 2 Bu. Ya, 2 ya. Jadi hidrogen yang bereaksinya? Hidrogennya bereaksi 6 Bu. Nah biar temennya ngikutin ya. 3/1 kali 2 jadi 6. Jadi dia sisanya adalah 13. Ya. Kemudian amoniak yang dihasilkan 2/1 kali 2 jadi 4. Maka teramati ada 4 mol ya. Nah, kalau ditanya ya, jadi kalau gitu laju reaksinya, yaitu laju reaksi itu adalah banyaknya mol yang bereaksi dalam satuan waktu, sudah tentu ya. Waktunya 1 menit, jadi banyaknya nitrogen yang bereaksi dalam 1 menit. Nah, kalau dilihat dari laju konsumsi nitrogen, ya, laju konsumsi nitrogen, jadi saya tulis R N2 itu adalah 2 mol per menit. Tapi kalau dari hidrogennya berkurang berapa?
Atau 6 bereaksi mol per berapa? menit. 6 mol dalam 1 menit. Kalau amoniak yang terbentuk, nah terkonsumsi saya kasih nilai negatif, kalau terbentuk saya kasih nilai positif depannya. Kalau amoniak? 4 mol per menit, Bu. 4 mol per menit. Kok jadinya beda-beda ya? Nanti si A mengatakan, berapakah laju reaksinya? 2 mol per menit. Si B menjawab 4 mol per menit. Si C menjawab 6 mol per menit. Kok angkanya beda-beda? Oleh sebab itu, kalau menentukan laju reaksi harus lengkap. Laju konsumsi apa? Laju konsumsi nitrogen, laju konsumsi hidrogen, atau laju pembentukan amonia. Nah, itu harus lengkap. Ya, kalau lengkap, orang, oh iya benar. Semua benar, angka. Mau jawabnya 2, 6, maupun 4, semua benar. Jadi, menuliskan laju reaksi harus lengkap. Laju konsumsi apa atau laju pembentukan apa. Gitu, ya. Nah, jadi laju reaksi biasanya ada kaitannya dengan temperatur. Kalau temperaturnya naik, laju reaksinya akan bertambah. Kalau reaktannya banyak juga laju reaksi akan bertambah, gitu ya. Nah, jadi biasanya diungkapkan bentuk persamaannya pakai hukum pangkat. Bentuknya seperti ini, ya. Nanti ini baru pendahuluan, nanti detailnya kita akan bahas di bab yang berikutnya, ya. Nah, jadi demikian bahwa sifat reaksi ada 2, sifat termodinamika dan juga sifat kinetika. Nah, kalau reaksi itu berjalan dengan cepat, ya, maka kinetika nggak jadi masalah. Yang harus kita perhatikan adalah termodinamikanya. Harus lebih cermat lagi termodinamikanya. Kalau reaksinya lambat, maka harus dicermati adalah data kinetikanya atau sifat kinetikanya. Ya. Nah, kinetika reaksi kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kecepatan reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan kalau untuk mempelajari sifat termodinamika, maka kita belajar tentang termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dan bentuk energi yang lainnya. Ya. Nah, kinetika akan belajar di sini, termodinamika akan belajar di mata kuliah termodinamika. Ya. Jadi kalau kita menyikapi reaksi, bisakah ini dikomersialkan? Karena tujuan dari ilmu semua yang kita pelajari adalah tujuan akhirnya harus jadi komersial. Ya. Jadi bisakah reaksi ini dikomersialkan? Maka aspek penting untuk mengevaluasinya adalah 1, lihat aspek termodinamikanya. Layak atau tidak. Ada yang menyebutkan spontan atau tidak, ya. Kalau misalnya sudah oke, pasti layak, baru kita lihat aspek kinetikanya. Cepat atau lambat. Seandainya cepat, oke, bisa dikomersialkan. Seandainya tidak cepat, apakah ada usaha untuk mempercepatnya? Gitu. Ya. Jadi untuk mengkomersialkan, maka 2 aspek ini, 2 sifat ini harus diperhatikan berurutan seperti tadi, seperti slide ini, ya. Nah, apa bedanya dengan kimia? Kalau di teknik pangan mungkin orang nggak akan susah lah untuk mengkategorikan kimia. Tapi kalau di teknik kimia itu menjadi sangat penting. Kalau ditanya oleh family, sekolahnya jurusannya apa? Teknik kimia, oh kimia, gitu ya. Jadi tekniknya kadang hilang. Kalau pangan, sekolahnya di mana? Teknik pangan. Oh, teknologi pangan. Nah, hati-hati. Kita bisa menjelaskan beda teknik pangan dengan teknologi pangan. Gitu, ya. Teknologi pangan menggunakan teknologi yang sudah ada. Tapi kalau teknik pangan harus mengeksplor teknologi-teknologi untuk memproses pangan. Gitu ya. Jadi kalau teknologi pangan tugas akhirnya ya sudah biasanya penelitian saja, hasil penelitian. Tapi kalau kita merancang pabrik pangan. Ya. Karena kita tujuannya mencetak insinyur proses. Gitu. Wah, ini sebenarnya slide-nya masih ada, tidak selesai, tapi nggak apa-apa selesainya dulu ya. Jadi kalau supaya komersial, maka reaksi itu harus kita rekayasa
ya, supaya memberikan konversi yang tinggi, memberikan kecepatan yang tinggi, memberikan selektivitas yang tinggi. Kalau bisa selektivitasnya 100%, tidak ada produk samping kalau bisa, ya. Tapi mendekatilah 100%. Konversi juga kalau bisa 100%, tapi nanti pembatasnya adalah termodinamika. Tetapi kalau kecepatan reaksi, maka kita bisa lakukan supaya secepat mungkin tadi, ya, di antaranya kita usaha dengan menambahkan katalis. Ya. Jadi fokus perhatian insinyur proses dalam penyelenggaraan reaksi adalah biaya totalnya kalau bisa tuh semurah-murahnya, tetapi memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan besar kalau produk kita adalah bagus, ya, murni sesuai dengan spesifikasi pasar yang menginginkannya. Ya. Jadi supaya biaya totalnya murah, kita harus cari bahan baku yang murah, sederhana, mudah tersedia. Nah, sekarang usahakanlah bahan bakunya itu adalah dalam negeri. Karena dengan bahan baku dalam negeri maka akan murah dan ketersediaannya bisa banyak. Luar negeri juga bisa murah, Bu. Sekarang kita bisa beli ke Cina misalnya. Iya, tapi tidak terjamin. Masa pandemi seperti ini kelihatan sekali. Ya. Dan bisa saja kalau tidak disukai, tidak dijual ke kita. Untuk bahan baku yang kita gunakan, pabriknya bisa mati. Ya. Jadi usahakanlah bahan bakunya itu murah, tersedia banyak, dan juga sederhana. Supaya mendapatkan konversi yang tinggi, selektivitas yang tinggi, kecepatan reaksi yang tinggi. Nah, kalau bisa lagi supaya biaya murah tadi kondisinya lunak. Artinya temperatur, tekanan itu harus rendah. Tapi sudah bisa berlangsung reaksi dengan baik. Dan berwawasan lingkungan, ya, ekonomi sirkular. Jadi produk-produk sampingnya harus bernilai ekonomi tinggi atau bisa dijual. Kalau ada yang tidak bisa dijual, maka nggak apa-apa juga. Tetapi kita bisa proses lain, ya, supaya tidak mencemari lingkungan, kalau bisa dijadikan bahan baku untuk industri yang lain atau bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Jadi bukan limbah tetapi bisa dimanfaatkan. Misalnya ampas yang dihasilkan itu kan sudah jadi limbah tapi bisa dibuat jadi pakan ternak misalnya. Ya, atau bisa diubah menjadi pupuk. Nah, itu yang harus diharapkan bahwa wawasan lingkungan, ya, sustainability-nya juga harus bagus. Kira-kira begitu cara kita merekayasa reaksi kimia. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, tadi mempercepat reaksi bisa pakai katalis. Ya. Nah, katalis itu adalah mempercepat reaksi untuk mencapai kesetimbangan, dapat diselenggarakan, akhirnya dapat diselenggarakan dengan tekanan yang dan temperatur yang lebih rendah. Dia selektif membantu mempercepat reaksi ke arah produk yang kita inginkan. Tapi katalisnya harus dipilih yang tepat, ya. Nah, katalis adalah komponen atau zat yang bisa mempercepat dan mengarahkan reaksi, tetapi dia sendiri tidak terkonsumsi. Nah, ini seringkali definisinya keliru. Katalis mempercepat reaksi tanpa bereaksi, itu keliru. Katalis ikut bereaksi. Kalau tidak ikut bereaksi, nggak bisa. Dia akan berinteraksi, bereaksi dengan reaktan. Tetapi dia tidak terkonsumsi. Artinya setelah bereaksi dengan reaktan, reaktannya nanti diubah menjadi produk, dia didapatkan kembali. Ya, jadi bukan tidak bereaksi, tetapi tidak terkonsumsi. Nah, yang paling disukai dari katalis juga dia mengarahkan reaksi. Ya. Nah, katalisis itu adalah reaksi yang berbantuan katalis. Apa itu enzim? Enzim juga salah satu dari katalis. Dia masuk dalam katalis biologis, di mana dihasilkannya dengan cara disintesis oleh sel. Ya. Dia merupakan protein dengan bahan molekul yang besar, memiliki bentuk yang globular. Tepatnya nanti tentang enzim ini Pak Wawan yang akan menjelaskan, yang paham betul, tahu jauh lebih banyak daripada yang saya ketahui. Ya. Umumnya hanya berinteraksi enzim ini dengan substrat atau reaktan tertentu. Jadi dia lebih spesifik lagi dibandingkan dengan katalis yang lain. Katalis yang anorganik, katalis yang bukan dari
dari makhluk hidup. Ya, dia lebih spesifik lagi bekerjanya. Nah, jadi dalam merekayasa reaksi kita bisa membantu insinyur untuk menyelesaikan tantangan-tantangan, kasus-kasus di dalam pekerjaan perancangan dan juga di dalam pekerjaan mengevaluasi unjuk kerja. Nanti detailnya sambil jalan saja ya. Ini ada satu soal kita akan bahas di hari Rabu, tapi dijadikan dulu PR. PR-nya nggak susah. Nanti kalian pelajari dulu soal ini, setelah itu lihatlah videonya. Kalian nanti buka di Edunext ada tautannya ya. Sekarang saya di Edunext baru menuliskan tautan YouTube tentang kenapa teknik pangan harus belajar kinetika reaksi dan enzim. Ya. Kalian nanti tonton YouTube-nya, slide-nya ada di Edunext, tautannya ada di Edunext, tinggal diklik nanti masuk ke YouTube. Nah, untuk soal yang PR ini kalian pelajari dulu. Nanti baru saya tuliskan kaitan YouTube-nya di esok hari. Ya, supaya atau di hari Rabu lah, hari Rabu kalau tidak malam Rabu gitu ya. Supaya kalian belajar dulu, supaya punya bayangan dulu baru nanti nonton YouTube-nya. Jadi kaitannya belum linknya belum saya sebutkan dulu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita yang pertama. Kita akan jumpa lagi di hari Rabu. Pertanyaannya disimpan untuk hari Rabu ya, karena sudah terlalu pas jam 11. Barangkali ada kuliah yang lain. Oke, begitu saja. Pak Wawan ada yang mau tambahkan atau Pak Wawannya masih ada? Kah? Masih, Bu. Ada yang mau disampaikan tambahannya? Tidak ada untuk saat ini, masih mengikuti. Bu, ini ada titipan bukan titipan pesan sih. Ada, mungkin saya matikan dulu recordingnya ya. Ada yang komplain